Coba saya login dulu ya. Satu login. Oke, berhasil masuk. Ketika saya akses kontrol ujian, oke, lolos, bisa masuk. Ketika saya akses kontrol mahasiswa, bisa masuk. Bisa jadi user yang sementara login tidak punya hak mengakses yang ini. Oke, jadi yang kita mau atur berikutnya adalah kapan user ini, atau mau dicek user ini berhak atau tidak mengakses. Syarat pertama, di database-nya kita buatkan informasi otorisasinya. Di contoh ini saya baru buat 2. User 1 dia punya hak untuk mengakses mahasiswa daftar, maksudnya indeksnya. User 1 ini dia berhak mengakses kontrol mahasiswa metode input, edit, delete, dia bisa akses. Kalau saya kasih 0 di sini, berarti yang ini user 1 tidak berhak mengakses input, edit, delete. Karena biasanya input, edit, delete itu satu paket. Artinya kalau diizinkan menginput, izinkan juga tahu mendelete. Kalau diizinkan menginput, izinkan juga tahu mengedit. Daftar biasanya terpisah. Bisa jadi orang ini bisa melihat daftar, oke silakan Pak kalau cuma daftar aja, tapi tidak boleh itu menginput. Kira-kira secara logika kalau kita lihat yang ini, saya ambil contoh yang mahasiswa daftar. Pada saat mengakses mahasiswa indeks ini, saya harus minta dulu datanya user yang sementara login. Baru saya evaluasi apakah di sininya bernilai 0 atau 1. Ketika kita mau minta mahasiswa yang sementara login, ya tidak ada cara lain, minta di model. Nanti model minta di tabel. Yang kita minta berdasarkan ID. Ingat tadi ID-nya kita simpan di mana? Ada di session tadi kita simpan. ID sama dengan session sesiku. Ini adalah ID-nya. Berikutnya kita minta data di model user. Bilang ambilkan Kak data user yang ID-nya sama dengan yang ini. Info user. Gunakan model, nama modelnya users, pilih data berdasarkan ID. Berarti di model harus ada metode ini, users. Saya buat satu metode lagi, public function, nama metodenya, pilih data berdasarkan ini, ID dicari atau ID dipilih. Saya copy saja yang ini supaya cepat pulang. Oke, copy. Bisa saya ganti di sini. Where ID sama dengan X. Di sini saya harus jelaskan X itu adalah ID dipilih. Ambil satu baris. Berarti dari kontrol ini tadi sudah ada informasi tentang user yang login. Coba saya cetak par dulu ya. Yang kita akses kontrol mahasiswa metode indeks. Mahasiswa indeks. Oke. Users. Tuh, MD users. Oke, ini kira-kira datanya user yang sementara login. Yang saya mau lihat untuk hak akses daftarnya mahasiswa yang ini tadi kayaknya. Yang ini yang kita lihat. Jika info user indeks daftar tidak sama dengan 1, alihkan. Header, location, 2, sambung aplikasi, sambung dengan home index. Coba saya akses sekarang, bisa karena memang U1 punya hak. Coba saya ganti haknya jadi 0, itu tidak bisa masuk. Saya akses mahasiswa indeks, tidak punya hak akses dia ke sana. Oke, berarti yang ini tadi kita ulangi yang ini dibawa di sini. Tapi yang kita evaluasi di sini bukan daftar mahasiswa. Yang kita ulangi, yang kita ulangi ini satu paket ini, ambil dulu datanya baru evaluasi. Ini ambil data, evaluasi. Minta datanya dulu, evaluasi. Tapi yang kita evaluasi di sini bukan mahasiswa daftar tapi mahasiswa IED-nya kita lihat. Input, edit, delete-nya. Oke. IED yang kita lihat. Kalau di sini lagi lain nanti, berarti yang kita evaluasi di sini apa? Saya hapus dulu ya supaya cepat. Copy lagi yang ini, yang kita evaluasi di sini input, edit, delete juga Oke, ketika di delete-nya input, edit, delete karena satu paket. Lagi-lagi. Ini kan berulang kali kita buat, padahal polanya sama loh, terutama yang ini. Terutama yang ini kan polanya sama. Ini dengan yang ini sama. Ini nih sama semua. Sama. Bayangkan kalau kita ganti nama model users. Semua lagi ditelusuri. Oke, kenapa yang ini, yang 2 baris ini kita tidak pindahkan saja ke konstruksi ini? Jadi sini jika ini memanggil, saya taruh di bawah sini saja.
pasti dia tidak mungkin diambil data-datanya kalau sudah beralih di sini. Cuma masalahnya begini, yang ini tidak dikenal di sini. Paham? Ini kan cuma variabel biasa yang dikenalnya cuma di dalam sini, dia tidak dikenal di tempat lain. Hukumnya seperti itu. Variabel ini sebatas untuk digunakan di sini, tidak boleh keluar kandang. Kita kali lagi, kita buat properti di atas ini. Sama kemarin waktu kita singkat sintaks SQL. Saya buat lagi satu variabel di sana, namanya saya pakai public saja dulu. Public info users. Jadi saya buat di sini info users. Baru di bawah yang saya isi adalah ini, saya bilang ini. This info users, maksudnya ini yang saya isi. Variabel ini info user adalah isinya dari sini. Nah, kalau begini, yang ini sudah dikenal di berbagai kontrol, dikenal di sini. Coba bukan begini tata tulisnya, tapi this, nah, seperti begini yang dikenal. Oke, berarti yang di bawah ini tadi, yang di sini ini kita sudah hapus karena sudah ada di ini, kita ganti dengan this, ini juga, yang lain-lain ini. This. Oke, ada lagi yang lain? Cukup. Semua seperti itu. Lagi masih ada yang bisa kita persingkat. Coba kita lihat ini polanya antara yang ini dengan ini sama enggak polanya? Sama. Bedanya di mana? Bedanya cuma di sini, bedanya cuma di sini. Bedanya cuma. Kenapa kita tidak buat satu function di sana, dikontrol di sini, supaya nanti di sini tidak usah panjang begini. Kita buat function di sini. Saya buat function satu, public function, saya kasih nama nih, periksa hak users. Terus saya kasih masuk di sini apa yang diperiksa, yang terus di dalam di sini saya buat kayak tadi ini. Nah tadi yang if tadi saya buat yang ini, saya copy yang ini, copy yang ini, saya tempatkan di dalam sini. Terus saya ganti di sini dengan apa yang diperiksa. Nah, ingat, function ini karena punyanya controller berarti dikenal di sini. Oke, saya buat di sini menggantikan yang 3 baris ini. This periksa hak user. Apa yang diperiksa? Bilang periksakan kayak yang ini. Yang ini sudah bisa hilang. Jadi di sini yang diperiksa. Oke, yang ini lagi di bawah sini. Berarti sama. Tapi yang diperiksa di sini. Oke, mahasiswa IED-nya. IED. Oke, hapus yang ini. Dibawa lagi sana nih. Yang penting dapat tuh lalurnya, Dik. Masalah ingat atau tidak itu kan tergantung kebesaran memori.